Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8B yang Ibu banggakan. Apa kabar nih anak-anak? Gimana Alhamdulillah kabarnya? baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau minta tolong KM-nya dulu untuk memimpin doa. Ini di kelas ini KM-nya siapa nih? Mega ya? Atau Rohmat? Rahmat. Rohmat. Oke, Rohmat, bisa tolong dipimpin dulu doanya. Baik, Ibu. Supaya pembelajaran kita diberkahi ya anak-anak. Baik, silakan Rohmat. Baik, Ibu. Mohon izin Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik. Terima kasih ya KM, terima kasih Rohmat. Oke, anak-anak sudah siap belajar atau masih ngantuk nih? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Semangat, Keren. Bu. Anak-anak Ibu pasti jam segini tuh tidak mungkin ngantuk ya. Soalnya kalian masih jiwa-jiwa muda. Masa anak muda jam segini masih ngantuk, Ibu aja yang sudah agak tua masih semangat. Oke anak-anak, Ibu mau mengingatkan kepada kalian, jangan lupa meskipun berita sudah ramai yang menyatakan bahwa pandemi sudah usai, Ibu harap murid-murid kelas 8B ini bisa tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan dimanapun, kapanpun, dan terutama di tempat-tempat yang sekiranya berpotensi menyebarkan virus. Nah, kalau soal belajar sih Ibu percaya anak-anak 8B ini selalu semangat dan rajin ya. Oh iya, kelas 8B ini semuanya hadir atau ada yang izin? Atau barangkali ada yang sakit? Hadir semua, Ibu. Baik, karena sudah hadir semua ya. Tapi nanti Ibu minta tolong lagi ke KM ya, seusai pelajaran bisa direkap kehadirannya meskipun hadir semua ya pagi ini untuk data. Jika anak-anakku, Ibu tadi sudah banyak berbicara panjang lebar tapi lupa memperkenalkan diri ya. Nama Ibu Dila Askanabila. Pagi ini kita akan belajar tentang teks diskusi. Nah, anak-anak kelas 8B ini kira-kira ada yang bisa menyampaikan sedikit pengetahuannya tentang teks diskusi nggak? Kira-kira. Soalnya Ibu penasaran, kata guru-guru yang lain tuh di kelas B ini isinya murid-murid jenius semua ya? Bener apa salah nih? Atau salah ya rumor kalau Bener, 8B Bu. ini isinya bukan jenius? Bener. Tapi kok belum ada yang raise hand nih? Belum kelihatan Hai, Ibu. raise hand nih. Boleh. Oke, Mega. Nih, Mega nih salah satu contoh yang membuktikan kalau di 8B nih isinya jenius-jenius semua. Oke, Mega silahkan. Ya, Bu. Menurut sumber yang saya baca itu, teks diskusi adalah teks yang berisikan pendapat dari beberapa pihak mengenai suatu permasalahan yang sedang dibahas. Diskusi ini biasanya diawali dari proses pembahasan sebuah isu, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan pendapat, dan diakhiri dengan proses pengambilan kesimpulan, Ibu. Sudah cukup, Mega? Iya, sudah. Baik, tepuk tangan dulu dong buat Mega. Mega tuh udah berani tahu, kalian mah kalah sama Mega. Meskipun Ibu tahu kalian juga pasti udah tahu sih teks diskusi itu apa. Tapi Mega punya keberanian lebih. Oke, kalau gitu anak-anak, jadi yang disampaikan Mega itu benar ya. Tapi kalau cuma tahu pengertiannya aja di Google juga banyak ya. Nah, karena itu Ibu mengajak rekan-rekan Ibu yang lain
Nah, ada Ibu Intan, ada Ibu Nadia juga nanti ya buat menyampaikan lebih dalam mengenai teks diskusi. Supaya kalau sewaktu-waktu kalian diskusi tuh kalian tahu aturannya, kebahasaannya, sama apa sih tujuan diskusi sebenarnya. Nggak cuma ngobrol-ngobrol doang gitu ya. Nah, anak-anak, tapi sebelumnya Ibu mau menyampaikan terlebih dahulu RPP-nya dulu ya, sebentar aja, nggak lama. Boleh mungkin Ibu Nadia ditampilkan dulu RPP-nya. Kecil ya? Atau di saya saja, atau di kalian kelihatannya besar? Kok di saya kurang jelas gitu Kecil ya? juga, kecil juga Ibu. Nah, Ibu Nadia bisa diperbesar mungkin itunya, lembar RPP-nya. Oh, ternyata anak-anak nggak bisa diperbesar katanya. Baik, kalau gitu kita langsung saja ke pembahasan materi saja ya. Nggak apa-apa lah. Nanti kita cari cara lain supaya RPP-nya bisa kelihatan, bisa kebaca sama Ibu. Baik, kalau gitu kita langsung saja ke penyampaian materi ya. Jadi penyampaian materi kali ini tuh mungkin agak beda dari biasanya ya. Jadi penyampaian materi kali ini Ibu menggunakan video pembelajaran. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah Ibu. Maaf Ibu Nadia, suaranya belum terdengar. Sudah terdengar apa belum? Sudah, Ibu Nadia. Oke. Itu di mana? Iya. Hai Dila, aku habis beli jam tangan baru loh. Bagus kan? Ya juga Tan, kamu beli itu di mana? Iya. Aku beli di pasar malam kemarin. Maafin Tan, tapi kali ini aku gak sependapat sama kamu. Menurut aku bagus. Warnanya merah muda, kemudian ada kepala kuda di tengahnya. Bagus ya, kayak unicorn. Begini, jam tangan itu memang bagus, tapi kayaknya lebih baik warnanya itu hitam. Supaya tidak mencolok dan cocok di kulitmu. Apa iya? Menurut aku, struktur jam tangannya sudah bagus, tapi Memang tukar sedikit jam tangannya, tapi lebih beli kemarin. apa perlu aku tukar lagi ya? Aku kayaknya sedikit setuju sama pendapat kamu. Anak-anak, sedang apa kalian? Lagi
lagi berdiskusi, Bu. Lagi berdiskusi. Diskusi. Kalian yakin percakapan sebelumnya disebut diskusi? Belum yakin sih, Bu. Aku nggak belum, Bu. Nah, kalau kalian belum yakin percakapan sebelumnya termasuk teks diskusi, yuk kita belajar bersama-sama. Pengertian teks diskusi adalah media yang digunakan untuk mencatat hal-hal penting tentang suatu masalah tentang pertemuan ilmiah. Hal yang tercantum dalam teks diskusi berupa penolakan serta persetujuan. Tujuan teks diskusi itu menyajikan pendapat, perspektif, serta sudut pandang yang berbeda suatu permasalahan. Jadi, pihak yang berdiskusi akan saling bertukar pikiran untuk mendapatkan keputusan yang beragam. Selain itu, teks diskusi bertujuan untuk menguji gagasan atau pendapat orang lain. Dengan terjadinya pertukaran pendapat, tentunya kita akan mendapatkan hal baru dari sudut pandang orang lain yang mungkin tidak terlihat oleh kita. Hai teman-teman, ternyata dalam diskusi juga ada strukturnya loh. Sini, kasih tahu. Pertama ada pendahuluan atau isu. Unsur dalam teks diskusi yang berisi tentang gambaran atau fenomena yang akan dibahas dalam diskusi. Misalnya dalam pertemuan ini, permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang pemilihan pengurus desa. Yang pertama, terdapat suatu pernyataan untuk membatasi topik yang dibahas. Kedua, mengandung latar belakang topik yang dibahas. Yang ketiga, menyoroti sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Struktur teks diskusi yang kedua yaitu isi atau rangkaian argumen. Kita akan berdiskusi, tentunya kita memiliki sebuah alasan kenapa kita harus melakukan diskusi. Umumnya, ada suatu permasalahan yang harus dicari jalan keluarnya atau solusinya melalui diskusi. Hal tersebut ialah rangkaian argumen. Dalam teks diskusi, isi atau rangkaian argumen adalah struktur yang berkaitan dengan pernyataan dan alasan logis dari berbagai pihak yang digunakan untuk mendukung atau menolak suatu pendapat mengenai permasalahan yang sedang dibahas dalam diskusi. Perlu diingat juga, rangkaian argumen dalam isi teks diskusi paling tidak harus memiliki dua macam pandangan, yakni diantaranya bagi yang pro atau kontra terhadap suatu kondisi atau peristiwa. Kemudian, ada beberapa sifat atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam berargumen ketika berdiskusi. Di antaranya, argumen harus berisi ide pokok atau pendapat baik pro atau kontra, dan harus disertai alasan logis yang mendasari pendapat tersebut. Kemudian, argumen disampaikan dengan bahasa persuasif. Dalam isu di teks diskusi, terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Ini diantaranya, dalam hal ini, peserta diskusi diberikan kebebasan untuk menyampaikan argumennya dengan catatan tidak merugikan, menyakiti, dan mengancam peserta lainnya. Sebagai contoh, calon pengurus desa seharusnya memiliki visi dan misi yang mengarah pada kemajuan desa di sektor pertanian. Dan struktur teks diskusi yang terakhir yaitu simpulan atau saran. Simpulan dalam teks diskusi adalah rekapitulasi hasil, rekomendasi, dan solusi dari permasalahan yang dibahas. Sebaiknya hasil diskusi haruslah berisi rekomendasi atau jalan tengah untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Simpulan atau saran merupakan bagian akhir yang menjadi rekomendasi atau hasil dari diskusi yang didapat dari mengumpulkan atau mengelaborasi masing-masing argumen dari setiap orang yang terlibat dalam diskusi. Berikut poin penting dari simpulan. Pertama, memuat simpulan argumen dari sisi pro atau kontra. Kedua, memperlihatkan evaluasi argumen yang paling efektif. Dan yang terakhir, memuat rekomendasi atau jalan tengah yang tidak memihak terhadap persoalan yang dibahas. Sebagai contoh, pada akhirnya semua kandidat pun dilantik untuk masa bakti 1 tahun ke depan. Nah, selanjutnya kita ke materi kaidah kebahasan. Di dalam teks diskusi, ada 2 kaidah kebahasan yang sering dipakai. Pertama adalah konjungsi perbandingan, dan kedua adalah konjungsi pertentangan. Apa itu konjungsi perbandingan dan konjungsi pertentangan? Pertama, Ibu akan menjelaskan konjungsi pertentangan terlebih dahulu. Pertama, konjungsi pertentangan. Apa itu konjungsi pertentangan? Konjungsi pertentangan adalah kata-kata yang ditentangkan. Contohnya, kata melainkan, namun, tetapi, dan
konjungsi pertentangan itu terletak antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Untuk contohnya, Ibu akan memberikan 2 contoh. Contoh yang pertama, orang-orang kota lebih menyukai membeli sayur di supermarket. Sedangkan orang-orang desa lebih menyukai membeli sayur di pasar tradisional. Itu contoh pertama untuk konjungsi pertentangan. Kemudian bila kalian ingin ada contoh lagi, Ibu akan memberikan contoh kedua. Dan contoh kedua itu, aku menyukai bajumu hari ini, tetapi baju kemarin lebih bagus untuk digunakan. Seperti itu. Dan kedua, konjungsi yang kedua adalah konjungsi perbandingan. Sama dengan konjungsi pertentangan, konjungsi perbandingan ini juga terletak loh di antara antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Dan ciri-ciri dari konjungsi perbandingan ini ada kata lebih dan daripada di dalam kalimatnya. Contoh dari konjungsi perbandingan ini, minyak goreng lebih mahal harganya tahun ini daripada tahun sebelumnya. Seperti itu, ada kata lebih dan daripada di dalam kalimat tersebut. Nah, itu disebut konjungsi perbandingan. Seperti itu anak-anak. Oke, jadi sudah paham kan? Kita sudah belajar pengertian teks diskusi, tujuan teks diskusi, struktur teks diskusi, dan terakhir kaidah kebahasan teks diskusi. Jadi, harapannya setelah kita mempelajari teks diskusi kali ini, anak-anak semangat untuk berani berdiskusi, berani berdialektika, dan berani berbicara di hadapan orang-orang banyak. Jadi, akhir kata, selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sekarang sudah paham kan apa yang dimaksud teks diskusi sekarang? Ternyata teks diskusi semudah itu ya, Bu. Maka dari itu anak-anak, sebagai pelajar yang baik, kita perlu memahami apa itu teks diskusi dengan baik ya. Oke, Bu. Baik anak-anakku semua, itu dia pemaparan video materinya ya. Nah, setelah ini, karena anak-anak semua sudah menyimak pemateriannya, kita akan praktek diskusi ini. Anak-anak masih semangat kan? Mana nih? Masih semangat, Ibu. Sip, bagus. Nah, sekarang kita akan praktik diskusi yang akan dipimpin oleh Ibu Intan. Untuk itu, Ibu serahkan kepada Ibu Intan untuk memimpin praktik diskusinya. Silakan Ibu Intan. Baik, terima kasih Ibu Dila. Sebelum kita memasuki sesi praktek diskusi, Ibu meminta untuk Ibu Nadia untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Terima kasih Ibu Nadia. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke sesi praktek berdiskusi. Kita sama-sama akan berdiskusi sesuai prosedur yang telah dijelaskan oleh video sebelumnya. Masing-masing murid dapat memberikan pandangannya terhadap tema yang akan dibahas nanti. Dan sesi berdiskusi, Ibu beri waktu 5 menit. Sampai sini mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Oke, kalau sudah mengerti, kita akan beralih ke tema. Tema yang akan kita bahas adalah, Ibu Nadia bisa ke salin dia selanjutnya. Oke, sudah terpampang jelas di layar kalian. Tema yang akan kita bahas kali ini, apa bisa dunia dibuat tanpa peraturan? Nah, daripada kita buang-buang waktu lagi, mari kita mulai diskusinya. Diskusi Ibu akan mulai sampai 5 menit saja ya. Sekarang forum Zoom akan Ibu serahkan sepenuhnya kepada anak-anak.
bisa dimulai. Untuk Baik Ibu dan baik Rohmat bisa dimulai. baik Ibu, terima kasih. Mohon izin Ibu dan teman-teman, izin memberikan pendapat saya yang pertama ya. Jadi, apa bisa dunia dibuat tanpa peraturan? Nah, menurut saya sendiri, peraturan sejatinya itu harus tetap ada gitu. Karena memang peraturan ini dibuat untuk mengatur manusia. Bila tidak ada peraturan, dunia bisa hancur gitu. Izin memberikan pendapat juga, Ibu. Menurut saya belum tentu, karena kadangkala peraturan itu dibuat malah untuk mengekang kebebasan manusia. Di sekolah dan di jalanan kita dipaksa untuk mengikuti aturan. Di rumah pun seperti itu. Kalau misalnya kita tidak menuruti orang tua, uang jajan pun hilang. Dari sini, kebebasan dijadikan garis tebalnya. Bahwa peraturan acap kali diciptakan untuk membatasi kebebasan berekspresi manusia. Mohon izin menanggapi kembali. Coba deh kita berandai-andai terlebih dahulu. Kalau dunia ini tanpa ada peraturan, tentunya orang-orang akan bebas menyumpahi satu sama lain, bukan? Kita akan sering melihat anak-anak di bawah umur bisa masuk ke diskotik misalnya. Atau bahkan kita bisa lihat orang bebas membunuh orang lain yang dibencinya itu. Kalau menurut saya, di setiap kehidupan itu memang selalu ada aturan. Entah aturan tertulis dan aturan tidak tertulis, seperti norma masyarakat. Selain itu juga ada peraturan di berbagai macam pertandingan, misalnya pertandingan sepak bola. Pertandingan tidak akan seru jika tidak ada peraturan. Badan kita pun yang merupakan penopang kita juga ada aturan-aturan biologisnya tersendiri, sehingga semua organ tubuh bisa bekerja secara maksimal. Tapi saya setuju dengan perkataan Angelica, karena kita bisa mengambil contoh kasus seperti kasus koruptor. Entah ada peraturan atau tidak, mereka selalu berbuat seenaknya kepada pemerintah untuk melakukan tindakan korupsi. Iya, saya juga setuju dengan ucapan Mega dan Angel. Peraturan itu ibaratkan paradoks. Tanpa aturan, justru tidak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang dibuat malah menyakitkan, merugikan, atau bahkan mendiskriminasi banyak orang. Hal tersebut bisa menjadi berbahaya di tangan mereka yang haus kuasa. Izin menanggapi, menurut saya itu semua sih tergantung ya sudut pandang kita tentang aturan bagaimana. Nah, jika yang dimaksud adalah aturan secara umum, maka kita tidak bisa lepas dari aturan. Sebebas apapun kita itu pasti masih ada aturan yang tidak baku antara individu yang terbentuk berdasarkan rasa hormat, rasa takut, atau rasa benci. Tapi kalau yang dimaksud adalah peraturan mutlak yang mengatur semua individu berdasarkan segelintir golongan dan ditetapkan tanpa melihat keseluruhan fakta di lapangan, itu akan terjadi hilangnya aturan semacam itu adalah anugerah terindah bagi semua individu. Izin menanggapi, jika berbicara tentang pemerintahan yang mutlak menciptakan peraturan, sekedar informasi, ada juga negara yang sempat berjalan tanpa pemerintahan bertahun-tahun, bahkan sampai berbulan-bulan, seperti Irlandia Utara pada tahun 2017 sampai 2020, lalu ada Belgia tahun 2010 sampai 2011, dan Spanyol tahun 2016. Tapi jangan sampai lupa ya, bahwa ada satu negara yaitu Somalia yang ternyata memang pernah mengalami banyak sekali pertumpahan darah dari akibat meletusnya perang saudara selama belasan tahun. Karena mereka tidak punya pemerintahan aktif yang bisa melindungi rakyatnya. Sebenarnya saya juga sedikit setuju bahwa dunia ini tidak bisa hidup tanpa aturan. Tapi yang perlu ditegaskan di sini adalah aturan itu selalu baik apabila dibuat demi kepentingan halayak umum. Tetapi aturan akan menjadi sebuah bencana apabila hanya untuk kepentingan segelintir orang saja. Iya, betul banget. Peraturan memiliki kekurangan dan kelebihan. Ada banyak aturan yang menurut orang harus ada, dan ada juga yang perlu tidak ada. Selama aturan itu tidak merugikan kita sendiri dan alam. Seperti contohnya, pasti ada banyak orang yang nggak perlu sekolah, namun nyatanya sekolah itu perlu untuk menjadi orang yang lebih berguna.
Saya juga berpikir demikian. Bedanya saya berpikiran bahwa peraturan tetap harus ada. Apalagi kita sebagai manusia, binatang saja punya aturan seperti semut, pekerja yang bertugas mencari makan, bekerja di sarang, melindungi komunitas dan menjaga anak ratu. Singa jantan yang bertugas melindungi wilayah dan singa betina. Dan ada singa betina yang bertugas berburu dan mengurus anak singa. Iya, betul juga. Jadi, ya kembali lagi, ada pepatah yang mengatakan, when there is no law, there is no freedom. Ya, sehingga kita di sini juga dapat menyimpulkan ya, bila tidak ada peraturan, tidak ada kebebasan, karena jika tidak ada peraturan sama sekali, ya maka kebebasan orang yang kemungkinan tertindas akan semakin besar. Baik, waktu 5 menit sudah berlalu dan diskusi sudah selesai. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Jadi, setelah kita berdiskusi, tadi juga Tara sudah menyampaikan kesimpulannya ya. Bagus sekali. Sekarang Ibu minta reaksinya nih. Yang tadi setuju bahwa dunia ini harus dibuat aturan, bisa resen coba. Wah, akhirnya kita mempunyai tujuan yang sama ya, bahwa aturan memang harus ada di dunia ini. Baik, karena kita sudah selesai nih praktek berdiskusi, kita akan berlanjut ke sesi kuis. Untuk sesi kuis bisa dipandu oleh Ibu Nadia. Ibu Nadia dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Intan. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Baik, anak-anak, setelah tadi kita belajar mengenai pengertian teks diskusi, tujuan teks diskusi, struktur teks diskusi, unsur kebahasaan teks diskusi, serta praktik teks diskusi, sekarang Ibu akan mengadakan kuis ya, untuk mengukur kemampuan kalian terhadap teks diskusi yang sudah kita pelajari hari ini. Disimak ya anak-anak, bila kalian mengetahui jawabannya, kalian boleh menggunakan fitur raise hand ya. Yang pertama, bacalah teks berikut. Siswa yang membawa handphone ke sekolah masih menjadi perdebatan. Sebagian pihak sekolah menyarankan untuk membawa alat komunikasi tersebut. Dengan membawa handphone ke sekolah, alat tersebut bisa digunakan sebagai media belajar dan memudahkan orang tua mengontrol anaknya. Namun, sebagian orang tua lebih memilih anaknya tidak membawa alat komunikasi tersebut. Pendapat persetujuan pada teks tersebut ditandai dengan nomor. Adakah yang mau menjawab? Soal pertama. Yang mau menjawab boleh raise hand ya. Hasna, Ibu. Baik, Hasna, boleh silakan. Jawabannya itu yang C, Ibu, nomor 3. Baik, benar ya pendapat Hasna. Untuk jawaban persetujuan pada teks tersebut ditandai nomor 3. Baik, selanjutnya ya, soal selanjutnya. Sejumlah kalangan berharapan ada gerakan masif yang sistematis memerangi kekerasan anak. Pemerintah pun telah bertekad memerangi kejahatan terhadap anak. Pemerintah berketepatan akan memberikan hukuman berat bagi pelakunya. Memang Indonesia kini sudah masuk dalam status darurat kekerasan anak. Kekerasan terhadap anak salah satunya dipicu kurangnya lahan permainan. Hal ini pun diantisipasi dengan gentar membangun ruang publik terbuka ramah anak. Salah satu sinergi antar lembaga untuk perlindungan anak. Ide pokok paragraf kedua pada teks tersebut adalah, apa ada yang ingin menjawab? Boleh raise hand ya.
Rohmat, Ibu. Baik, Rahmat. Apa Jadi jawabannya? menurut saya itu jawabannya pilihan D. Antisipasi terhadap kekerasan anak. Baik, terima kasih Rahmat. Jawabannya benar ya. Yang D, karena ide pokok pada paragraf tersebut sudah tertera jelas ya pada teks tersebut. Lanjut ke soal yang ketiga. Di bawah ini yang termasuk kata imperatif. Ada yang tahu anak-anak? Boleh resen? Mega? Boleh? Ya, Ibu. Menurut saya jawabannya itu yang C, berhentilah. Benar ya anak-anak, untuk nomor 3, kata imperatif di sini yaitu kata berhentilah. Oke, bagus Mega. Soal selanjutnya. Kalimat yang menggunakan bahasa yang santun dalam diskusi kecuali, adakah yang tahu kalian anak-anak? Yang tahu boleh resen ya. Tara? Ya, Ibu, menurut saya itu jawabannya yang C. Yang saya harap diskusi ini jangan diteruskan, sudah percuma dan tidak akan menghasilkan kesimpulan yang bermutu. Baik, bagus. Terima kasih, Tara. Benar ya anak-anak, jawaban untuk nomor 4 itu yang C. Soal selanjutnya, yang tidak termasuk manfaat diskusi di bawah ini. Adakah yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab boleh menggunakan fitur resen ya. Penti boleh, Ibu? Boleh. Apa jawabannya? Jawabannya yang D. Jawabannya yang D, memperlihatkan kemampuan hebat dalam berdiskusi, Ibu. Baik, Pinta. Terima kasih, Penti. Jawabannya benar ya, anak-anak. Yang tidak termasuk dalam teks diskusi di bawah ini adalah yang D, memperhatikan kemampuan hebat dalam berdiskusi. Soal selanjutnya, Indonesia disebut sebagai penyumbang plastik terbesar nomor 2 setelah Tiongkok. Meskipun begitu, pengelolaan sampah plastik masih rendah. Tanggung jawab perusahaan terhadap sampah sampai mereka pun sangat rendah. Topik teks di atas adalah, adakah yang bisa menjawab anak-anak? Saya, Ibu. Boleh, Angelica ya? Jawabannya yang A, Ibu, menurut saya. Daur ulang sampah plastik masih rendah. Baik, benar. Terima kasih untuk El. Benar ya anak-anak, jawaban kalian semua ini udah benar. Ibu harap pada pemateri hari ini kalian dapat mengambil kesimpulan bahwa teks diskusi ini bisa berbeda pendapat antara pendapat pertama dengan pendapat kedua, dan itu bisa memicu argumen ya. Jadi diskusi itu antara dua pihak, bukan satu pihak saja. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasi kalian menjawab kuis hari ini dengan baik dan benar. Kalau begitu Ibu izin pamit undur diri, Ibu kembalikan kepada Ibu Guru Intan. Baik, terima kasih Ibu Nadia. Kembali lagi dengan Ibu Intan. Sekarang setelah kita seru-seruan di praktek berdiskusi dan kuis, kita beralih ke sesi tanya-jawab. Untuk yang ingin bertanya bisa mengaktifkan resennya ya, untuk anak-anak 8B semua. Baik, di sini ada Hasna. Untuk Hasna, oh ada juga Tara. Memang kritis sekali ya kalian. Karena resen pertama itu Hasna bisa memberikan pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, Ibu. Sebelumnya terima kasih. Izin bertanya, apa perbedaan diskusi dengan debat, Ibu? Terima kasih. Baik, Hasna. Karena Ibu ini cepat lupa ya, jadi Ibu akan menjawab pertanyaan Hasna terlebih dahulu ya. Namun sebelum Ibu menjawab atas pertanyaan yang sangat bagus oleh Hasna, apa ada nih yang ingin membantu Ibu dalam pertanyaan Hasna sebelumnya? Bagaimana nih? Apa ada yang ingin menjawab? Wah, baik. Ada Rohmat.
Untuk Rohmat dipersilahkan menjawab. Baik Ibu, izin membantu menjawab dan mohon maaf apabila ada kesalahan nantinya ya. Jadi, menurut pendapat saya sendiri, untuk perbedaan diskusi dan debat itu terletak pada argumen dan beberapa hal yang disampaikan. Misalnya di diskusi itu akan saling membangun satu sama lain dan tidak menjatuhkan. Nah, kalau di debat itu biasanya antara tim yang satu dengan tim yang lainnya akan saling menjatuhkan ataupun orang yang satu dengan orang yang lainnya akan saling menjatuhkan. Sedangkan pada diskusi itu biasanya saling membangun, saling mendukung supaya tercapai satu kesimpulan yang disetujui bersama nantinya. Terima kasih. Wah, bagus sekali ya. Jawaban Rohmat sebelumnya, sepertinya Rohmat sudah menyimak dengan baik ya. Oke, setelah Rohmat, apa ada lagi nih yang ingin membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan Hasna? Karena memang kalau kita resapi tadi di diskusi sebelumnya, bisa dijadikan semacam debat ya. Lalu di mana letak perbedaannya? Seperti itu. Apa ada nih yang ingin resen kembali anak-anak 8B? Oke, ada Mega. Wah, memang jenius sekali ya. Baik, Mega, bisa dilontarkan jawabannya, Mega? Ya, Ibu, menurut saya pribadi, debat itu merupakan pendapat dengan kelompok lain saling berpendapat begitu ya, atau orang yang sedang dijadikan lawan bicara begitu, Bu. Lalu diskusi itu merupakan suatu kegiatan untuk bertukar pikiran dalam suatu kelompok, Ibu. Wah, memang bagus sekali ya. Jawaban dari Mega ini memang betul. Diskusi dan debat ini memang hampir sama isi pembicaranya ya. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Lalu di mana letak perbedaannya? Letaknya itu ada di tujuan. Tujuan dari diskusi adalah untuk mencari penyelesaian suatu masalah dan penyamaan persepsi melalui jalan mufakat. Sedangkan tujuan dari debat adalah untuk memperoleh kemenangan melalui adu pendapat yang mematahkan pendapat lawan dengan dukungan bukti-bukti, seperti yang Rohmat katakan sebelumnya. Oke. Setelah Ibu menjawab pertanyaan dari Hasna, tadi ada yang raise hand juga ya, Tara. Sepertinya Tara ingin memberikan pertanyaan. Wah, ya. Iya, Ibu, saya izin bertanya mengenai diskusi ini. Di mana saja sih kita bisa melakukan diskusi ya, Bu? Karena kita kan sebagai siswa tidak selamanya berada di sekolah ya, Bu. Terima kasih. Wah, bagus sekali memang pertanyaannya Tara ini ya. Di mana saja kita bisa berdiskusi? Karena sifat diskusi ini bisa kita katakan fleksibel ya. Untuk yang mengetahui jawabannya lagi dan lagi nih, bisa langsung raise hand ya. Wah, baik, Mega lagi. Mega memang jenius ya. Bisa dilontarkan Mega jawabannya. Hei, Bu, diskusi ini biasanya dilakukan di suatu organisasi atau sebuah komunitas maupun suatu lembaga pendidikan, dan diskusi ini sebenarnya dapat dilakukan di mana saja, Ibu. Wah, benar sekali ya jawaban Mega. Memang harus di mana saja, dan di komunitas atau pendidikan atau di organisasi di mana saja ya memang diskusi itu. Lalu ada yang ingin menambahkan kembali? Wah, iya, Rohmat ini sangat jenius juga ya. Baik, bisa dilontarkan jawabannya, Rohmat? Baik Ibu, sekedar memperkuat dari pernyataan Mega tadi, jadi memang ya untuk diskusi ini biasanya dilakukan oleh suatu forum atau suatu kelompok atau organisasi tertentu. Nah, misalnya saja mulai dari, misal saja bukan suatu kelompok ya, misal saja ada perkumpulan orang atau 2 orang yang sedang berdiskusi. Nah, jika mereka sedang berdiskusi terhadap suatu masalah, itu juga bisa dikatakan suatu diskusi. Selanjutnya, misalkan organisasi terkecil seperti keluarga dan sebagainya. Terima kasih. Wah, betul sekali ya. Jawaban dari Rohmat itu memang dari hal-hal yang sederhana pun kita bisa berdiskusi. Bahkan seperti kita ingin berdiskusi siapa ketua kelas selanjutnya, atau pembagian tugas untuk membereskan rumah juga kita bisa melakukan diskusi seperti itu. Oke, karena sesi tanya jawab sudah selesai, Ibu pamit undur diri ya, dan ruang Zoom ini akan Ibu kembalikan kepada Ibu Dila. Baik, terima kasih Ibu Intan. Nah, anak-anak, karena
tadi di awal Ibu sudah berjanji untuk menampilkan kembali RPP-nya ya karena tadi ada kendala. Jadi Ibu minta tolong kepada Ibu Nadia untuk kembali menampilkan RPP-nya dong. Nah, sudah muncul ya. Jadi Ibu akan membacakan RPP-nya. Rencana pelaksanaan pembelajaran Merdeka Belajar. Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Bandung, mata pelajaran kelas semester Bahasa Indonesia 8 ganjil. Materi pokok atau alokasi waktu teks diskusi 2 jam pelajaran. Kondisi pembelajaran daring atau online. Tujuan pembelajaran yang pertama menganalisis pengertian, tujuan, fungsi, struktur, jenis, dan kaidah kebahasaan. Yang kedua, memproduksi kemampuan diskusi secara lisan sesuai dengan struktur dan kaidah-kaidahnya. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan yang pertama orientasi, mendidik, memberikan salam, memimpin doa, mengecek kesehatan, memeriksa kehadiran, mengingatkan untuk selalu menjaga prokes dan mengondisikan peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran media Zoom meeting. Kedua, apersepsi, pendidik mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan materi sebelumnya, menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ketiga, motivasi, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi diskusi yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, pemberian acuan, menjelaskan materi pelajaran yang akan dibahas, menyampaikan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, KKM, dan kriteria penilaian evaluasi pada pertemuan yang sedang berlangsung, pembagian kelompok belajar jika diperlukan, dan langkah-langkah pengerjaan tugas. Kemudian kegiatan inti atau utama. 1. Literasi, peserta didik mengamati contoh teks diskusi media Zoom meeting. 2. Critical thinking atau berpikir kritis. Setelah mengamati teks diskusi, peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan guru mengenai teks diskusi. Ketiga, collaboration atau kerjasama. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk menganalisis struktur dan isi teks diskusi. Kemudian communication atau komunikasi, peserta didik berdiskusi untuk menyusun hasil analisis dan menyampaikan hasil diskusi tentang struktur dan isi teks diskusi, media Zoom meeting dan WhatsApp. Yang terakhir, creativity atau kreativitas, peserta didik memproduksi teks diskusi, media Google Classroom. Kemudian kegiatan penutup. Yang pertama, peserta didik membuat rangkuman materi pelajaran, melakukan refleksi kegiatan dengan bimbingan pendidik tentang hal-hal penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran teks diskusi yang baru dilakukan, media Zoom meeting dan Google Classroom. Kemudian yang kedua, pendidik memberikan umpan balik, mengagendakan tenggat waktu pengumpulan tugas, memberitahukan materi yang akan dipelajari selanjutnya dan melakukan penilaian, media Zoom meeting dan Google Classroom. Kemudian penilaian pembelajaran. Yang pertama, sikap. 1. Kerjasama dalam menganalisis teks diskusi, media Zoom meeting. 2. Tanggung jawab dalam penyelesaian tugas membuat teks diskusi. Kemudian pengetahuan. 1. Menganalisis pengertian, tujuan, fungsi, struktur, jenis, dan kaidah kebahasaan teks diskusi, media Google Classroom. Kedua, memproduksi kemampuan diskusi secara lisan sesuai dengan struktur dan kaidah-kaidahnya. Kemudian keterampilan. 1. Memproduksi teks diskusi dengan memperhatikan kaidah teks diskusi, media Google Classroom. Kedua, mempraktikkan teks diskusi yang telah diproduksi, media Zoom meeting.
Baik, Ibu Intan, maksud saya Ibu Nadia, bisa dicukupkan saja share screen-nya. Baik, anak-anak, karena Ibu sudah membacakan RPP-nya ya, sesuai janji Ibu tadi, dan karena kita sudah di penghujung pembelajaran ya, jadi Ibu mau menyimpulkan bahwa teks diskusi merupakan narasi pendapat atau gagasan yang dikemukakan dalam membahas suatu permasalahan. Pada umumnya, pendapat ini akan ditulis dengan bahasa yang lugas. Hal ini karena teks diskusi hanya dikemukakan dalam sesi diskusi formal, contohnya saat rapat organisasi, atau OSIS, atau rapat di lingkungan RT, dan sebagainya. Nah, anak-anak Ibu yang jenius dan yang Ibu cintai, mungkin pembelajaran kali ini dicukupkan sekian saja. Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena barangkali dari awal sampai ujung pematerian banyak sekali kekeliruan dan kesalahan yang ditimbulkan oleh Ibu dan rekan-rekan. Ibu memohon kelapangan hati kalian untuk memaafkan kami ya. Jadi mungkin pembelajaran kali ini dicukupkan saja. Mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih kepada kalian yang sudah turut aktif dalam pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa ya, Rohmat, KM nanti Ibu minta rekap kehadiran kelas 8B ini ya. Baik anak-anak, mungkin dicukupkan sekian. Kalian jangan lupa jaga kesehatan, jaga selalu prokes meskipun kabarnya COVID sudah mulai menghilang ya. Tapi jangan lupa tetap patuhi prokes ya, dimanapun kalian berada. Kalian harus tetap sehat. Semangat anak-anak Ibu yang Ibu cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Semangat Ibu. Ibu semua.